Candy Setiawan mempersembahkan audio novel Langit Masih Biru. Bagian kelima. Igirwatu 1965. Kesenyapan mengawal petang. Seiring surut mentari, warna alam berubah pekat. Gangsir dan jangkrik bersahut-sahutan. Seakan tak ingin dikalahkan oleh jenis serangga lainnya. Dendangan mereka, selain mengeluarkan suara khas, juga seperti menandakan usaha sekeras yang mereka bisa. Belum ada lampu bertenaga listrik, rumah-rumah pun masih jarang. Jalanan sepi. Ada semacam kesepakatan tidak resmi bahwa waktu tidur dimulai ketika malam telah melebihi seperempat perjalanannya. Tetapi orang-orang Igirwatu lebih suka berdiam di rumah mereka tidak lama sesudah maghrib berlalu. Satijah tampak tekun. Malam ini ada 2 potong petelesan suaminya yang perlu ditambal. Petelesan adalah pakaian yang biasanya dikenakan saat pergi ke sawah atau ke ladang. Sementara suami Satijah sudah berbaring. Namun lelaki itu pun belum lelah. Mata laki-laki itu menangkap wajah istrinya, memandangnya tanpa bosan. Istrinya masih muda, selisih hampir 5 tahun. Ia sendiri belum lama melewati usia 23 tahun. Setiap memandang wajah itu, selalu ada degupan tak teratur. Wajah yang lembut senantiasa mengundang gairahnya. Malam ini pun demikian. Wanita itu masih duduk di tepi pembaringan, sungguh-sungguh dengan jarum tangan, benang, dan petelesan yang tengah ditambalnya. Lelaki muda itu tidak tahan. Darahnya bergejolak. Perlahan dia bangkit. Dia raih bahu istrinya. Dia bawa ke pelukan. Perlahan sekali dia dekatkan bibirnya ke arah leher wanita itu. Satijah seketika menggeliat, tersenyum lembut, dengan mata setengah terpejam, menyambut wajah suaminya. Kau pun sudah kelihatan mengantuk. Selesaikan besok saja. Kali ini, bibir itu bergerak lebih ke atas. Tangan yang perkasa memangkut dagu yang lembut. Satijah perlahan meletakkan jarum dan petelesan. Kedua tangannya mencari tangan lelaki itu. Setelahnya, Satijah membawa tangan itu ke arah perutnya. Bundaran yang indah, semakin hari semakin besar, semakin membuat laki-laki itu tersadar. Ia harus lebih sabar, lebih perhatian. Tidak nakal kan? Sekarang tangan lelaki itu mengelus membelai lembut. Perlahan dia rebahkan kepalanya di pangkuan wanita itu, menempel pada perut, seakan mendengarkan suara di balik dinding perut. Tidak terlalu, tetapi setiap Kakang pergi, selalu terasa kakinya menendang-nendang. Sepertinya dia tidak pernah mau Kakang tinggalkan. Sebenarnya dia atau kamu yang tidak mau aku tinggal? Hah? Pelan lelaki itu berbisik. Yang ditanya tersenyum, malu, juga senang. Kakang bisa saja menebak perasaanku, tapi sepertinya anak kita ingin ikut jalan-jalan tiap kali Kakang pergi. Wanita itu mengelus perutnya. Kau juga harus menjaganya. Jangan lupa,
Kau harus paham dengan keinginannya. Kau harus peka dengan permintaannya. Tangan lelaki itu mulai ikut membelai perut istrinya. Apa pernah kau merasa menginginkan sesuatu? Ingin minum atau makan? Atau menikmati sesuatu? Tanya pria itu penuh perhatian. Belum, Kang. Satijah menjawab setelah agak lama mereka terdiam. Sampai waktu ini belum. Satijah tidak ingin merepotkan lelaki itu. Lelaki yang selalu sabar dan penuh perhatian. Satijah segan untuk mengatakan bahwa ia sedang menginginkan sesuatu di masa nyidamnya. Padahal suaminya sudah menawarkan diri. Menanyakan hal apa yang diinginkan berkali-kali. Dan juga padahal suaminya wajib memenuhi keinginannya nyidam. Waktu berlalu sekian hari. Satijah sudah benar-benar memasuki masa nyidam. Lelaki itu belum mendengar apa permintaan istrinya. Ibu mertuanya lah yang memberitahu padanya. Pemberitahuan yang mengagetkan. Mengapa Satijah memilih ibunya untuk menyampaikan apa yang diinginkannya? Mengapa tidak berterus terang? Sekarang ini bahkan bunganya pun belum musim tumbuh. Tapi kalau kau mencarinya dan tidak putus asa, pasti akan kau dapatkan. Keinginan nyidam harus dipenuhi dan tidak boleh dilalaikan. Suami Satijah mengerti bahwa jika seorang ibu hamil tidak terpenuhi keinginannya terhadap sesuatu, kelak anak yang dilahirkannya akan lahir sebagai anak yang suka ngiler. Bukan dalam keadaan tidur keluar air liurnya. Tidak bisa ditahan-tahan. Inilah yang menantang suami Satijah. Inilah saatnya membuktikan cinta yang besar. Tidak menunggu lama. Setiap kali ia ke ladang, di mana dia dipekerjakan sebagai buruh, dia datang selain untuk bekerja, juga untuk memburu buah mangga muda. Satu hari, suami Satijah diajak membersihkan rumput di ladang Kitanuri. Menurut Kitanuri, di ladangnya ada sebatang pohon mangga. 3 minggu lalu, bunganya mulai tumbuh menjadi buah kecil-kecil. Mudah-mudahan ketika mereka datang, buah itu sudah lebih besar. Sayangnya, mangga di kebun itu jauh dari layak untuk dimakan. Jangan bingung, Kitanuri menenangkan hati lelaki muda itu. Sebelum tiba di rumah, kau pasti sudah mendapatkannya. Yang dikatakan Kitanuri ternyata benar. Ketika pulang, Kitanuri mengajak lelaki muda itu melewati jalan berbeda dengan sewaktu mereka berangkat. Lebih jauh dan berkelok-kelok, memanjat bukit, menyeberang dan menyusuri kali. Gerimis yang turun tak terhindarkan menimpa tubuh mereka. Pemilik kebun ini sahabatku, kata Kitanuri sewaktu tiba di kebun itu. Memang ada sebatang pohon mangga di tengah kebun. Buahnya lebat. Beberapa ada yang sudah agak besar. Kalau terpaksa mengambil, besok aku beritahu dia. Sebaiknya jangan memanjatkan, Ki, kata lelaki muda itu penuh pertimbangan. Sekarang ini licin. Kalau sampai ada apa-apa, semua jadi repot dan memalukan.
Keduanya mencari sepotong ranting. Panjang ranting harus cukup untuk menjangkau buah mangga yang masih bergelantungan. Ranting panjang diarahkan ke atas, lalu sebuah mangga jatuh. Satu saja cukup, Ki. Baru satu. Itu ada satu lagi, Ki. Lelaki muda itu menunjuk ke arah tanah tak jauh dari kakinya. Ada sebuah mangga di sana. Mungkin buah itu tidak kuat bertahan di pohon terkena hempasan angin. Ketika perjalanan pulang, lelaki muda itu menyimpan kedua buah mangga dalam saku celananya. Satu di kanan, satunya di kiri. Bekas gerimis melicin setapak, agak repot. Lelaki muda itu menyusuri jalanan. Selain licin, juga ada sepikul kayu bakar yang ditanggung di pundaknya. Kayu bakar yang aslinya kering itu sekarang basah tertimpa hujan. Belum lagi celananya yang terasa berat, terbebani buah mangga. Setiba di rumah, ia mendapatkan kenyataan lain. Benar bahwa istrinya menyambut dengan rasa mahagirang. Satijah kupas dan belah sendiri mangga oleh suaminya, sementara suaminya mandi. Anehnya, suami Satijah tampak tidak tenang. Setelah mandi dan berganti pakaian, ia bergerak ke sana kemari, mencari-cari sesuatu sambil terus menggaruk-garuk pahanya. Ada apa, Kang? Gatal sekali. Lelaki muda itu mulai mendesis-desis. Minyak tanah yang dicarinya sudah dia temukan. Sekarang setetes-setetes diusapkannya di atas kulit pahanya. Kakang harus lebih tenang. Istrinya menegarkan dengan nada yang sebenarnya menandakan kecemasan. Getah mangga itu keluar, bercampur keringat dan air hujan, meracuni pahaku. Gatal sekali. Mestinya Kakang tahu, saku celana bukanlah tempat yang baik untuk menyimpan mangga. Coba lihat, Kang. Pasangan muda itu lalu tertawa-tawa, berlanjut dalam bahasa suasana yang mengisyaratkan bahwa masing-masing saling memerlukan, saling melengkapi. Satijah mengerti bahwa suaminya teramat kasih padanya. Semakin hari semakin perhatian. Melarangnya terlalu lelah dan berat bekerja. Harus cukup istirahat dan selalu berhati-hati. Lebih-lebih usia kandungan bertambah. Upacara mitoni, yakni syukuran 7 bulan usia kehamilan, dilaksanakan beberapa hari lagi, melengkapi segala rasa bahagia yang mereka miliki. Kecuali oleh satu hal yang harusnya tak pernah terjadi, satu hal yang harusnya tercegah, satu hal yang melenyapkan seluruh kebahagiaan mereka. Yang bisa menggantikan kehadiranmu. Demikianlah bagian kelima audio novel Langit Masih Biru. Apa yang sebenarnya terjadi pada pasangan muda itu? Nantikan jawabannya pada bagian berikutnya. Sampai jumpa. Mampu menggoyahkan keyakinanku.
andaikan langit runtuh dan bumi pun terbelah, memisah raga kita, aku